Aku kecewa kepadamu. Kenapa? Kamu bertelur sebulan sekali. Abang Nonen Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Saya akan melanjutkan membaca hikayat atau manuskrip yang ditulis oleh Muhammad Baqir di akhir abad 19 yang berjudul Hikayat 1000 Dongeng. Pada segmen kali ini, saya akan membawakan judul Ayam Bertelur Emas. Syahdan, kata yang mempunyai cerita. Kata sahibul hikayat, di tepi pinggir atau di pinggir hutan tinggallah seorang nenek tua yang miskin. Nenek Pulanti namanya. Ini nenek, kata hikayat, setiap hari kerjaannya pergi ke hutan mungutin ranting-ranting yang udah kering di hutan itu. Ranting-ranting itu, kata hikayat, dijual di pasar. Dan hasilnya, ya tentu saja hasilnya secukupnya, dipakai buat makan dan kehidupan sehari-harinya. Sohib-sohibat, dengan kemiskinannya itu, Nenek Pulanti terkadang merenung-renung. Ingin sekali dia kepengen merasakan bagaimana hidup itu, hidup yang senang, hidup yang nggak miskin, hidup yang berkecukupan. Dia membayangkan makanan enak yang berlimpah tentunya. Ini ada, itu ada. Dan tentu saja Nenek Pulanti juga pengen berbusana. Busana yang dipakainya, busana yang indah gemerlapan, mewah. Dan dia tinggal dalam bayangannya di sebuah rumah yang mewah megah. Singkat cerita, suatu ketika Nenek Pulanti berjumpa dengan seorang mu'alim atau ajar dahulu disebutnya. Mu'alim ini atau ajar ini bernama Mustahak. Dan ajar ini atau mu'alim ini mendengar cerita dari Nenek Pulanti perihal hidupnya yang susah, menderita, miskin. Kalau begitu, Nenek, kata sang mu'alim, setelah mendengar cerita dari Nenek Pulanti, ini kebetulan aku membawa ayam perempuan, ayam betina. Dan ayam ini aku hibahkan, aku hadiahkan kepadamu. Dan nanti peliharalah ayam ini baik-baik. Dia akan menelur sebulan kemudian. Dan harus kau ingat, memang ayam ini menelur sekali dalam sebulan. Nah, segeralah ini kau terima dan kau rawat, sambil kau juga berusaha seperti biasa mencari kayu bakar yang kamu jual. Nenek Pulanti berterima kasih kepada mu'alim Mustahak itu. Pulanglah ia
ayam perempuan, ayam betina dari muallim mustahak itu. Kata cerita, ayam itu dirawatin dengan sungguh-sungguh hati. Dan tentu saja, sesudah campleng atau genap sebulan, ayam itu pun nelor. Dan terkejut Nenek Pulanti karena melihat warna telur ayam yang dia milikinya itu hasil pemberian dari muallim mustahak itu, warnanya kuning, tidak putih seperti biasa. Dan dia perhatikan, dia raba-raba, kok seperti rasanya bukan meraba telur, tapi dia seperti meraba-raba sesuatu yang keras. Dan telur itu berwarna kuning emas. Dan memang dia meyakini apa yang dia dapati dari telurnya itu, telurnya adalah telur emas. Tetapi tentu saja dia belum meyakini apa yang dia lihatnya. Singkat cerita, sahibat yang budiman. Maka Nenek Pulanti berpikir, alangkah bagusnya kalau telur ayam berwarna emas ini dan memang cukup berat ini aku bawa kepada seorang ahli, seorang saudagar yang menjual perhiasan emas dan permata. Maka kata Sohibul Hikayat, berangkatlah Nenek Pulanti ke rumah saudagar penjual emas. Sampailah dia ke rumah saudagar penjual emas itu dan tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan saudagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saudagar segera membukakan pintu kepada Nenek Pulanti. Segeralah Nenek Pulanti menyampaikan apa maksudnya. Tuan saudagar, tuan penjual emas permata, aku meminta tolong kepadamu. Lihatlah, aku punya telur yang berwarna kuning ini. Apakah memang ini telur ayamku ini benar-benar emas? Ini tuan, aku serahkan kepadamu supaya tuan dapat memeriksanya segera. Tuan itu pun menerima telur Nenek Pulanti. Dan singkat cerita, memang telur itu ternyata emas. Sesudah diperiksa berkali-kali dan telur itu memang emas. Wahai nenek, ini memang betul-betul telur. Betul-betul telur, yaitu telur emas. Oh, terima kasih tuan. Kalau sekiranya ini memang telur, sudilah kiranya tuan membeli telur aku ini. Aku orang miskin tuan. Aku ingin makan yang enak, ingin rumah yang enak, ingin berpakaian yang bagus-bagus. Maka singkat cerita kata Sohibul Hikayat, sohib-sohibat, tentu saja saudagar penjual emas permata ini membeli telur emas itu, dan tentu saja dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu. Tidak kurang-kurang berterima kasih Nenek Pulanti kepada tuan saudagar penjual emas permata itu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini aku mendapatkan uang yang cukup banyak untuk aku punya hidup. Terima kasih Tuhan, sekali lagi aku ucapkan kepadamu. Nanti di kemudian hari aku akan datang lagi kepadamu Tuhan, untuk membawa telur emas yang dilahirkan oleh ayamku yang ada di rumah. Baik, aku akan menunggunya, Nenek Pulanti. Maka kata cerita, segeralah Nenek Pulanti membawa uangnya ke pasar. Dia belanja apa yang dia inginkan. Makanan-makanan enak, baju-baju enak, juga termasuk perhiasan. Dan dia juga memperbaiki rumahnya dari hasil jualan telur ayam yang telur emas itu. Singkat cerita, kata Sohibul Hikayat, hari berlalu, hari berjalan terus. Nenek Pulanti, katakanlah dia sudah hidupnya senang karena memang uangnya melimpah-limpah. Tapi kata yang mempunyai cerita, hidup keberlimpahan itu, keberpoya-poyaan itu yang dialami oleh Nenek Pulanti tidak cukup lama. Hanya sekitar 23 hari dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi, maka segala yang dia pakainya dia jual. Segala yang dia rumahnya termasuk juga dia jual. Tapi sebetulnya dia masih memiliki ayam yang diberikan dahulu kala sebulan yang lalu oleh Mu'alim Mustahak. Dan dia melihat kandang ayam dan dia lihat ayamnya di situ. Maka dia berpikir-pikir, ayamku ini kenapa hanya bertelur sebulan sekali, membuat aku tidak bahagia. Maka kata cerita, sohib-sohibat yang budiman, apa yang dipikirkan oleh Nenek Pulanti terhadap ayam itu? Oh, jadi aku paham sekarang. Hai ayam, begini saja. Aku kecewa kepadamu. Kenapa? Kamu bertelur sebulan sekali. Begitu Nenek Pulanti berkata dalam hatinya. Maka diambillah ayam itu, ditimang-timangnya, dan dia juga berpikir lagi. Oh, ayam, kamu hanya bertelur sebulan sekali, bertelur emas. Baiklah, aku tahu rahasiamu. Kalau aku potong dan aku belek, niscaya aku akan mendapatkan telur-telur yang kamu simpan di dalam perutmu itu. Dan aku akan kaya raya dengan telurmu itu. Seraya berkata begitu sohib-sohibat, kata yang punya cerita, dengan segera dipotong ayam itu dan dibelek perutnya. Tapi apa yang didapatkan oleh Nenek Pulanti? Ayam itu sebagaimana ayam pada umumnya. Ayam itu hanya ada ucus-ucusnya, usus, ucus ya, orang Betawi bilang ucus. Ucus-ucusnya, dan seperti biasa apa yang ada di dalam ayam, termasuk tai ayam. Dan Nenek Pulanti tidak mendapat sebutir pun telur emas yang ada di dalam ayam itu. Tentu saja Nenek Pulanti sangat kecewa apa yang dia dapati dari
ayam yang dia potong itu. Maka kata sohibul hikayat, kata yang empunya cerita, Nenek Pulanti kembali menjadi miskin sebagaimana dahulu. Bahkan kini dia semakin miskin karena tiada orang yang ingin menolongnya karena rasa congkak dan serakahnya. Maka seperti biasa, dia hidup seperti masa lalunya. Dia kembali mencari ranting-ranting kering di hutan. Dia kumpulin dan dia jual untuk sekedar mendapatkan makan dari hasil jualannya pada ranting-ranting kering itu. Pada suatu hari, kata cerita, Nenek Pulanti ini bertemu kembali dengan Mu'alim Mustahak. Dan sang Mu'alim tentu saja terkejut. Hai Nenek Pulanti, sapanya. Kenapa? Kenapa engkau masih hidup susah seperti zaman dahulu? Seperti sebelum aku memberikan ayam kepadamu. Dan aku ingin tahu, kau apakan ayam yang aku berikan kepadamu itu? Dengan menunduk, Nenek Pulanti berucap, wahai Tuan Ajar, Tuan Mu'alim, ayam yang Tuan berikan kepadaku itu, aku potong, Tuan. Kenapa kamu potong? Karena aku ingin mendapatkan telur emas yang ada di dalam perut ayam itu. Jawab Nenek Pulanti. Aku paham sekarang. Rupanya engkau memang seorang nenek miskin yang tamak. Andai saja kau Nenek Pulanti bisa bersabar, sebutir telur emas yang ditelurkan oleh ayam yang aku berikan kepadamu itu sebulan sekali, niscaya kamu tidak akan kekurangan apapun. Kamu menjadi makmur. Nenek Pulanti, sungguh engkau adalah manusia, seorang perempuan yang tidak berterima kasih atas pemberian orang yang mempercayai kamu. Kamu tidak memelihara amanah yang telah aku percayakan kepadamu. Begitulah sohib-sohibat, seorang nenek yang miskin dihadiahkan seekor ayam, dan ayam itu bertelur sebulan sekali dan telurnya berupa telur emas. Tetapi karena keserakahan Nenek Pulanti, akhirnya dia mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang menyengsarakannya itu, akibat keserakahannya itu sendiri. Demikianlah naskah yang ditulis atau manuskrip yang ditulis oleh Muhammad Baqir. Lain kali akan saya sambung kepada cerita yang lain lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.